Guru Ji berkata dengan serius, pencerahan memang sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tidak hanya sulit untuk berhasil, tapi proses mengalami dan mencoba juga sulit. Biksu malang itu mencoba dalam keadaan ini selama 8 tahun penuh. Selama 8 tahun itu, saya tidak tahu berapa banyak kegagalan yang saya buat. Tapi bakat seorang penyembah lebih tinggi daripada bakat seorang beku yang malang. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Guru Ji menambahkan, saat pemuja itu melihat ke dalam tadi, ekspresinya berubah beberapa kali hanya dalam beberapa detik. Saya pikir itu karena apa yang dia pikirkan. Terlalu banyak gangguan. Jika Anda ingin mencapai dunia bawah sadar, pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu tidak memiliki keinginan. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk berhasil. Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata, saya ingin mencoba lagi. Mendengar Nanako ingin mencoba lagi, Tuan Guru Ji tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk setuju dan berkata, jika pemujanya ingin berhasil memasuki dunia bawah sadar, cara teraman adalah dengan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Nanako terdiam sejenak dan bergumam, jika Anda memotong 7 emosi dan 6 keinginan, apa gunanya hidup? Guru Ji berkata tanpa berpikir, hanya dengan memutus 7 emosi dan 6 keinginan. Bisakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Buddha dan menyelamatkan semua makhluk hidup dengan lebih baik? Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, dengan segala hormat, bukankah itu semacam 7 emosi dan 6 keinginan jika Anda dengan sepenuh hati mencari Buddha? Bukankah itu juga semacam 7 emosi dan 6 keinginan jika Anda dengan sepenuh hati berpikir untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Tentu saja, menyelamatkan semua makhluk hidup adalah benar, tapi tidak semua orang memiliki perasaan yang sama terhadap diri mereka sendiri. Jika dia tidak puas dengan situasi saat ini, jika dia menjalani kehidupan yang bahagia dan puas, mengapa dia membutuhkan orang lain untuk membantunya? Nanako berkata, lagi pula karena saya punya keluarga dan kekasih saya sendiri. Saya tidak bisa melupakannya. Sekalipun saya bisa meninggalkan semuanya, tapi karena saya sepenuh hati ingin mencerahkan. Mengejar pencerahan adalah keinginan saya yang lain. Saat saya memasuki lautan kesadaran dan melompat ke bawah, itu untuk pencerahan. Tapi untuk menipu diri saya sendiri, atau untuk menipu lautan kesadaran. Saya jelas di sini untuk itu. Tapi jika saya ingin berpikir bahwa saya tidak memiliki keinginan, bukankah itu sama saja dengan menipu? Guru Ji terkejut sesaat, lalu mendesah pelan. Apa yang dikatakan penyembah itu bukannya tidak masuk akal. Setelah itu, dia bertanya padanya, lalu apa yang ingin dicoba oleh penyembah kali ini? Nanako menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mencoba lagi, tidak peduli berhasil atau gagal. Hari ini saya tidak akan mengganggu guru lagi. Guru Ji berkata, biksu malang itu punya banyak waktu. Jadi pemujanya tidak perlu khawatir. Nanako mengangguk penuh terima kasih. Kemudian tutup matanya, dan sekali lagi gunakan metode introspeksi untuk membiarkan kesadaran spiritualnya sampai ke lautan kesadaran. Seperti sebelumnya, kali ini Nanako masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kesadarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, upaya sebelumnya menghabiskan banyak energi. Kali ini, jelas lebih sulit untuk melakukan push-up. Namun meski kesulitan, Nanako tetap berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya tersebut. Selama proses inilah dia akhirnya memahami mengapa Guru Ji membutuhkan waktu 8 tahun untuk mencapai pencerahan. Dia selalu berusaha keras untuk memindahkan kesadaran spiritualnya ke tempat yang lebih tinggi, yang menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik. Setelah mencobanya 2 kali, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa lelah mental tersebut. Selain itu, pencerahan adalah masalah ribuan upaya yang terus-menerus. Beberapa tahun pencerahan sudah dianggap sebagai waktu yang singkat dalam proses panjang kultivasi.
Nanako mencoba yang terbaik untuk mendorong kesadarannya hingga tingkat ekstrim yang bisa dicapai oleh kondisinya. Ketika dia menyadari bahwa seluruh energinya telah habis, dia langsung rileks sepenuhnya dan membiarkan kesadarannya jatuh bebas dari ketinggian. Dalam proses keberadaannya kali ini, berbagai pemikiran masih terus mempengaruhi kesadarannya. Sama seperti terakhir kali, semuanya tentang orang tuanya, kerabatnya, dan Tama yang dia pikirkan siang dan malam. Dia akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa begitu banyak pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat ini pasti karena perasaan terjun bebas yang memberinya perasaan sekarat. Dan perasaan sekarat ini dengan sendirinya akan membuat orang memikirkan banyak orang dan hal. Nanako tidak berusaha melupakan segalanya dan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan seperti yang dikatakan Guruji. Dia secara tidak sadar berpikir, Guruji berkata bahwa kau tidak dapat terjun langsung ke lautan kesadaran ini. Tapi kau harus berintegrasi ke dalamnya. Lalu apa ini berarti kesadaran ilahi dan lautan kesadaran secara inheren dapat menyatu? Satu-satunya perbedaan adalah beberapa orang telah menguasai cara fusi, tapi beberapa orang tidak pernah memahaminya. Memikirkan hal ini, hati Nanako tiba-tiba tergerak. Lautan kesadaran ada di tubuhku, di zifuku. Jadi aku harus mengenal diriku yang terbaik. Ia harus mengetahui bahwa tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Jika demikian, aku harus meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan agar bisa bersamanya. Integrasi, maka ini sendiri menjadi paradoks yang tidak dapat dipecahkan. Apa ini berarti kesadaranku tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi dengannya? Jika demikian, aku tidak akan dapat berintegrasi dengannya dalam kehidupan menuju pencerahan ini. Pada saat ini, kesadaran Nanako kembali jatuh ke lautan kesadaran yang sunyi dan indah. Dampaknya yang kuat menghancurkan kesadarannya ke kedalaman lautan kesadaran. Dan kesadaran Nanako kembali rusak parah. Seluruh kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian, tekanan besar dari lautan kesadaran menyapu dirinya lagi. Dan kesadarannya hendak menuju ke laut. Nanako sedikit putus asa saat ini. Bukan karena 2 kegagalan yang membuatnya menyerah, tapi dia mengenal dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa melepaskan almarhum ibunya dan ayahnya yang kesehatannya telah pulih, dan sedang menikmati masa tuanya, dia tidak bisa melepaskan Tama. Kehidupan barunya diberikan kepadanya oleh Tama. Pada saat ini, meskipun dia masih didorong ke permukaan oleh lautan kesadaran, dia merasa siap untuk berjuang dan melawan untuk pertama kalinya. Kesadarannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Jika aku tidak pernah menyadari kebenarannya, suatu hari aku akan mati. Kematian tidaklah buruk. Ibuku sudah lama meninggal, dan ayahku juga akan meninggal sebelum aku. Bagaimana dengan Tama? Pasti ada seseorang. Apa aku akan berjalan bersamanya? Kalau begitu, kuharap orang yang berjalan bersamanya adalah aku. Mendengar hal ini, kesadarannya menjadi bersemangat. Sementara dia berjuang keras dan mencoba menyelam lebih dalam untuk menahan daya apung lautan kesadaran. Dia berkata dengan keras di alam bawah sadarnya. Aku tahu bahwa Tama adalah pria yang sudah menikah. Aku juga tahu bahwa jatuh cinta dengan pria beristri itu memalukan dan buruk secara moral. Tapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak bisa berhenti mencintainya, apapun yang terjadi. Aku tidak bisa menghancurkan pernikahan dan keluarga Tama. Tapi aku tidak mau menyerah untuk bersamanya. Kesempatan baginya untuk mencapai pencerahan sama kontradiktifnya dengan keinginanku untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan, tapi aku tidak dapat melakukannya sama sekali. Namun, masih ada peluang untuk menyelesaikan semua kontradiksi ini. Jika kamu dan aku bisa menjadi satu, biarkan aku sukses. Setelah pencerahan, aku juga akan memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih panjang. Selama aku bisa hidup, aku bisa menunggu selamanya. Apa itu 80 tahun, 100 tahun, atau bahkan 200 tahun, aku tidak peduli. Jadi, jangan pikirkan itu. Dorong aku keluar.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.